budgeting system. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Wilsa Cutananda. Kali ini saya akan membawakan tema tentang sistem penganggaran atau biasa disebut dengan budgeting system. Lalu apa sih yang dimaksud dengan budgeting system itu sendiri? Jadi, budgeting system adalah tatanan logis, sistematis, dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Nah, budgeting system ini ada beberapa jenis nih teman-teman. Di antaranya yaitu ada yang pertama, traditional budgeting system. Sistem ini merupakan sistem anggaran yang berdasarkan dengan jenis-jenis pengeluaran dan penerimaannya. Sistem anggaran di Indonesia pada awalnya mengikuti sistem anggaran tradisional yang kemudian berakhir secara bertahap sampai dengan sekitar tahun 1970 atau 1971 untuk anggaran pembangunan, sedangkan anggaran rutin disusun secara tradisional berakhir sekitar tahun 1973 atau 1974. Dasar pemikirannya dari sistem ini adalah setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada perhitungan dan penelitian yang ketat agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan atas dana yang terbatas. Adapun ciri-ciri dari traditional budgeting system ini. Yang pertama, berorientasi ke belakang atau backward oriented. Artinya, anggaran tahun sebelumnya dijadikan acuan untuk menyusun anggaran tahun berjalan. Yang kedua, bersifat incremental karena memasukkan unsur tambahan atau marginal terhadap anggaran tahun yang lalu sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dan yang ketiga, menitik beratkan pada input dari semua kegiatan daripada outputnya. Dari segi keunggulan, yang pertama, sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit. Yang kedua, lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Dan yang ketiga, backward oriented dapat menjamin kepastian dibandingkan dengan forward oriented karena keadaan di masa depan sulit untuk diprediksi. Nah, sementara dari segi kelemahannya, yang pertama, hanya memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan, bukan hasil dari kegiatan tersebut. Yang kedua, klasifikasi anggaran tidak menggambarkan adanya satu program. Dan yang terakhir, mengabaikan aspek analisis manfaat. Baik, jenis budgeting system selanjutnya yaitu ada performance budgeting system, yang mana sistem ini menggunakan pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan beban kerja dan unit cost data ke dalam setiap kegiatan yang terstruktur dalam suatu program untuk mencapai tujuan. Dasar pemikirannya adalah penganggaran harus dapat digunakan sebagai alat manajemen, sehingga penyusunan anggaran harus dapat memberikan hasil yang berguna bagi pengambilan keputusan manajerial. Oleh karena itu, anggaran harus dianggap sebagai program kerja. Performance budgeting system ini juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, klasifikasi anggaran didasarkan pada program dan kegiatan. Yang kedua, setiap kegiatan harus dilihat dari segi efisiensi dengan memaksimalkan output. Dan yang ketiga, memerlukan standar pengukuran hasil kinerja. Keunggulan dari performance budgeting system yaitu yang pertama, meningkatkan fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan pada setiap tingkat eksekutif. Yang kedua, memungkinkan alokasi dana secara optimal karena setiap kegiatan selalu dipertimbangkan dari segi efisiensi. Dan yang ketiga, dapat menghindarkan pemborosan. Sementara dari segi kelemahannya, performance budgeting system cenderung menurunkan peran badan legislatif dalam proses perumusan kebijaksanaan dan penentuan anggaran. Dan yang kedua, tidak terdapat kejelasan tentang penanggung jawab dan siapa yang menanggung dampak dari setiap keputusan. Yang terakhir, tidak semua kegiatan dapat distandarkan dan diukur secara kuantitatif.
Jenis budgeting system yang ketiga yaitu ada Zero Based Budgeting atau disingkat dengan GBB, yang mana GBB ini adalah sistem anggaran yang mengasumsikan bahwa kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan dianggap berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan anggaran yang lalu. Dasar pemikirannya adalah anggaran tidak selalu didasarkan pada kegiatan di masa yang lalu, tetapi anggaran harus diciptakan dari sesuatu yang sedang atau akan dilakukan. Setiap kegiatan harus dapat diformulasikan ke dalam paket keputusan. Dan ciri-ciri dari GBB ini yang pertama, tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu. Yang kedua, penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dan yang ketiga, berbasis pada pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Keunggulan dari sistem ini yaitu yang pertama, GBB lebih menekankan pada anggaran value for money. Artinya, dengan metode anggaran tak bersisa ini, para pemangku keputusan dapat memilih bagian mana yang lebih menguntungkan. Yang kedua, setiap alokasi dapat ditinjau ulang karena dalam GBB memberikan informasi yang lebih detail. Dan yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan memberikan analisis penyebab demotivasi karyawan. Adapun kelemahannya dari sistem ini yaitu yang pertama, terlalu banyak memakan waktu. Yang kedua, GBB cenderung digunakan untuk aktivitas jangka pendek dan rentan berubah-ubah. Dan yang terakhir, rentan adanya kekeliruan sehingga manajemen harus terus melakukan review dan juga ranking. Jenis budgeting system yang terakhir yaitu ada Planning Programming Budgeting System atau disingkat dengan PPBS. PPBS merupakan proses perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran suatu organisasi yang diikat dalam satu sistem sebagai satu kesatuan yang terpadu, bulat, dan tidak terpisahkan. Dasar pemikirannya adalah anggaran merupakan hasil kerja dari suatu proses kegiatan-kegiatan perencanaan yang dituangkan dalam program. PPBS bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri dari PPBS ini yaitu yang pertama, berfokus pada tujuan dan aktivitas atau program untuk mencapai tujuan. Yang kedua, secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan. Dan yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Nah, keunggulan dari PPBS ini yang pertama, menghindarkan adanya pertentangan dan overlapping program dan mewujudkan sinkronisasi dan integrasi antar aparat organisasi dalam proses perencanaan. Yang kedua, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif berdasarkan analisis manfaat dan biaya untuk mencapai tujuan. Karena PPBS merupakan teori marginal utility. Dan yang ketiga, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Selain itu, ada juga kelemahan dari PPBS ini. Yang pertama, PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. Yang kedua, PPBS bagus secara teori, namun dalam implementasinya cukup sulit. Dan yang terakhir, PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Oke guys, itu tadi akhir dari pemaparan mengenai sistem penganggaran atau budgeting system. Semoga bermanfaat ya. See you.